Di warung Pak Mat. Masih di warung Pak Mat sendiri, Catur dan Sukar masih sama-sama bengong menatap bakwan dan tahu wali yang gosong akibat kecelakaan bibir Catur yang tak sengaja menabrak pipi harum Sukar. Waduh, gak apa-apa Tur, angkat aja yang gosong. Bungkus aja gak apa-apa, aku akan beli semuanya. It's okay, ucap Sukar menenangkan Catur agar tak panik dan agar Kang Salim tak rugi. Kamu yakin? Iya gak apa-apa, kan itu gak gosong semua. Nanti yang gosong aku buang, dan yang setengah gosong dan masih layak dimakan biar aku bagi-bagi sama tukang ojek di pengkolan. Ya sudah, ini aku bungkusin. Makasih ya. Sama-sama. Kang, Tur, Lim, riko nggo apa biae nih Kai? Karaoke, tekan endai. Ini, tadi aku dapat sayuran ikan asin sama jagung. Tur, ntar malam nyego tempong yuk. Hah? Tapi aku tadi janji mau ngajak Sukar makan rujak soto. Besok aja, rujak sotonya malam ini kita nempong aja. Kang Sukar, nanti kumpul ya di rumah saya. Saya mau masak nasi tempong. Si Catur yang nyambel. Catur enak kalau bikin sambal tempong. Kalau nggak percaya, tanya ini Kang Wasis. Iya Kar, sambal buatan Catur mantap. Nggak kalah sama resto-resto makanan khas Banyuwangi yang ada di kota. Ucap Wasis yang seketika membuat Catur malu-malu karena ditatap Sukar. Wah, ya udah Tur, malam nanti aku pengen ngerasain sambal buatan kamu aja. Oh, ya sudah, nanti aku masak yang enak buat kamu. Ucap Kang Wasis dan Salim kompak menggoda keduanya yang membuat Catur jadi malu-malu, sedangkan Sukar hanya senyum-senyum saja. Ya sudah, kalau gitu saya pulang dulu ya Kang. Kok buru-buru Kang Sukar? Iya, saya mau ngelukis. Ada orderan soalnya. Oh gitu ya sudah. Ntar biar si Catur yang jemput pakai sepeda ontel saya. Ya kan Tur? Oh iya. Nanti aku jemput kamu ya. Iya, aku tunggu. Ini Kang uangnya. Pulang dulu ya Kang Salim, Kang Wasis, Tur. Ya, hati-hati Kang. Ucap Salim dan Kang Wasis juga Catur melambaikan tangan dan tersenyum. Sukar pun masuk ke dalam mobil. Dan saat mobilnya jalan, dari kaca spion, Sukar dapat melihat Catur yang masih tersenyum menatapnya, hingga mobilnya pun berbelok. Ucap Kang Wasis dan Kang Salim lagi-lagi menggoda Catur, tapi Catur seketika mencampur adonan tepung, menghilangkan rasa groginya. Kalian berdua kenapa? Gak apa-apa. Ucap keduanya kompak. Tur, kok ada yang aneh ya? Tapi apa ya? Tanya Salim. Apaan? Bentar, tak mikir. Ucap Salim sembari memperhatikan wajah Catur. Sama, aku juga melihat sesuatu yang berbeda. Dan sesuatu itu terakhir terlihat sama persis saat kamu mendekati Cokro. Ucap Wasis yang membuat Catur seketika berhenti mengaduk adonan tepungnya. Betul, aku juga merasakannya Kang. Ucap Salim. Apa itu Kang? Tanya Catur penasaran. Senyum kamu pada Sukar. Itu sama seperti senyum yang pernah kamu tunjukkan pada Cokro saat kamu pertama kali mendekatinya. Apa iya Kang? Tepat Kang Wasis. Ya ini yang aku maksud. Jangan-jangan kamu jatuh cinta sama Kang Sukar. Ucap Salim yang membuat Catur gugup dan panik. Apa? Tidak mungkin. Aku baru saja sembuh dari gilaku. Dan aku masih belum bisa melupakan Cokro. Mana mungkin aku dengan mudahnya jatuh cinta? Salahnya di mana? Namanya cinta itu gak pernah tahu kapan datangnya. Aku hanya ingin berteman baik, tidak lebih. Halah, gayamu. Aku camkan ya omonganmu. Awas saja kalau sampai kamu jatuh cinta beneran sama Kang Sukar. Lagian kan Cokro gak bakal balik lagi. Hidup tetap berlanjut. Jangan merasa gimana-gimana, kamu harus bisa move on. Yang penting kamu jangan putus doa untuk Cokro. Aku pun gitu kok. Lim, bukan begitu. Aku juga tidak tahu ke depannya. Maksudku, aku belum begitu yakin sama perasaanku. Ya makanya, nikmati aja seperti air mengalir. Sampai mana? Dan jujur, kalau kamu sama Kang Sukar, aku setuju. Orangnya baik, kalem, dan percis banget sama Cokro. Iya Tur, jujur saat melihat kalian manggung berdua malam kemarin, aku sangat tersentuh. Aku merinding. Aku seperti melihat kamu dan Cokro sedang bernyanyi bersama.
Kalian sangat menyatu dan menjiwai. Apa mungkin Sukar adalah titisan Cokro? Apa mungkin Cokro bereinkarnasi? Aduh Kang Wasis, Riko sing usah gawe bahasa sing ruwet. Intinya, Riko setuju tah using Catur ambi Sukar. Kalau aku sih, dengan siapapun itu, asal Catur senang, ya aku ikut senang. Nah Tur, aku setuju, Kang Wasis setuju, dan Kang Widi apalagi? Gak perlu ditanya lagi, pasti oke. Gimana? Gimana apanya? Ya gimana kalau kamu pacaran sama dia? Pacaran? Ini aja masih proses pendekatan, supaya dia mau temenan sama aku. Kemarinan aja dia sempet cuek dan marah setelah aku nendang lukisannya. Ya sudah, kalau memang kamu sudah yakin, ya jangan lama-lama, asal kamu tahu. Aku yakin kalau Kang Sukar itu suka sekali sama kamu. Betul Tur, aku juga bisa merasakan. Dari tadi aku juga memperhatikan Sukar. Tatapan matanya memang sangat berbeda kepadamu. Kang, isu nisi nambil hari nih. Kang, aku malu sama anaknya. Ngapain malu? Lagi pula dia kan sudah jelas suka sama kamu, Tur. Iya betul apa kata Kang Wasis, Tur. Gak usah malu, kita dukung 100% sama kamu. Itu kan sebelum aku nendang lukisannya. Tapi sekarang, kan dia udah maafin kamu. Dan kalian sudah berteman kan? Sudah memaafkan, belum tentu menyukai lagi. Ya coba deketin dulu supaya lebih pasti, biar lebih meyakinkan. Udah Lim, gak usah dipaksa, biarkan Cita Catur mengalir apa adanya. Ya kan Tur? Ucap Wasis yang hanya dijawab senyum oleh Catur. Di restoran, malam ini Widi sedang berdua bersama Diki di sebuah restoran yang terdapat di sebuah penginapan dengan pemandangan alam bukit yang indah. Dan sedari tadi saat keduanya bersama, HP Widi sebentar-sebentar berbunyi. Itu karena saking banyaknya pesan dan panggilan tak terjawab dari Wasis yang selalu memintanya untuk segera pulang dan menjemputnya. Namun Widi terus-terusan mengabaikannya dan merasa terganggu. Apalagi sedari tadi Diki belum juga menyatakan perasaannya. Wid, siapa sih? Angkat aja. Oh, gak apa-apa, gak penting. Cuma teman satu di sanggar. Biasa pasti ngomongin masalah tanggapan. Hehe. Oh gitu. Tapi dia masih nelponin terus tuh. Kasian. Angkat aja dulu. Ya udah, aku matiin aja. Loh, kenapa dimatiin? Kasian. Gak apa-apa kok, santai aja. Sebentar. Mbak, berapa? Ucap Diki menghampiri kasir. Dan Widi berlari menyusul. Dik, berapa? Gak usah. Jangan, aku gak enak. Tadi aku makannya banyak. Udah santai. Nih Mbak, makasih. Oh, ya sudah deh kesuwun, makasih. Kalau gitu aku pulang ya, udah malam. Pulang? Baru jam 9. Gue udah sekalian booking kamar loh di tempat ini buat kita. Kamar? Untuk apa? Kan tadi kita gak ada rencana sebelumnya. Harusnya lo udah ngerti dong. Homo lain aja ngerti, masa lo enggak? Atau lo gak pernah kencan ya sebelumnya dengan cowok? Yang namanya kencan itu ya sekalian ngamar. Lo katro banget sih. Gue udah ngajak lo dari siang sampai malam loh. Gue udah ngajak lo jalan-jalan kemana-mana. Bayar tiket, jajan, makan. Dan itu semua gak gratis. Ya minimal paling enggak endingnya lo harus mau gue fuck. Ucap Diki menyeringai. Tapi kan aku gak minta untuk kamu ajak jalan-jalan. Tadinya aku pikir kita cuma janjian ketemuan di taman kota. Dan barusan aku juga mau bayar sendiri. Tapi kamu tolak. Dan satu lagi, kenapa kamu minta tidur denganku? Sedangkan kita belum pacaran. Bukankah kamu bilang suka sama aku? What? Pacaran? Gue suka sama lo karena gue cuma pengen tidur sama lo. Karena kelihatannya lo enak juga. Jadi kamu bukan tulus suka sama aku. Kamu gak pengen pacaran sama aku? Enggak lah. Jadi untuk apa kamu minta nomorku sama Benny dan Kang Denny? Ya karena gue selalu berburu anak baru di gym. Dan selalu pengen nyobain. Aku pikir kamu cowok yang baik. Tapi maaf, aku bukan homo murahan. Dan ini, aku balikin uang kamu yang seharian ini keluar sama aku. Sep, ucap Widi menyerahkan sejumlah uang pada Diki. Lalu berlari ke parkiran ke motornya. Dasar, homo munafik, so suci. Sialan gue gak dapet. Di rumah Wasis. Di rumah Wasis sendiri, Wasis gelisah di dalam kamarnya. Padahal Wasis sudah rapi karena hendak janjian makan bersama Salim, Catur, juga Sukar.
namun Widi masih juga tak bisa dihubungi. Entah kenapa Wasis jadi takut Widi kenapa-napa, takut terjadi yang tidak-tidak. "No ngendai larene, wis jam samene sing teko-teko. Wit, gawe ison khawatir biain. Kemana anaknya? Udah jam segini gak datang-datang. Wit, bikin aku khawatir aja." Dan ketika Wasis membatin, suara motornya terdengar dari luar dan tak lama kemudian pintunya terketuk. Tok tok tok. "Sis." Cekrek. "Riko nang ngendi biain? Jam samene ket mulih. Ditelepon sing diangkat-angkat, dicat sing dibales-bales. Malah Riko pateni HP Riko. Riko sing ngerti ison khawatir. Ison keweden. Riko tiba ring dialan. Ison wedi Riko dibegal. Kadung motor ison ilang kelendai. Kamu kemana aja? Jam segini baru pulang. Ditelepon gak diangkat-angkat, dicat gak dibales-bales. Malah kamu matiin HP kamu. Kamu gak ngerti aku khawatir. Aku ketakutan kamu jatuh di jalan. Aku takut kamu dibegal. Kalau motorku hilang gimana?" "Tenang, motormu aman. Gak kurang satu pun. Masih mulus. Bensin juga full udah aku isi," ucap Widi merunduk lemas. "Bukan masalah motor. Kalau motor hilang aku gak masalah. Tapi kalau kamu dibegal terus dibunuh, dibuang di kali gimana? Amit-amit sis." "Ya makanya." "Hehe, kamu khawatir banget ya sama aku," ucap Widi memeluk punggung Wasis yang duduk di sebelahnya. Lagi nanya. "Maaf ya, udah buat kamu khawatir. Tapi sepertinya aku apes." "Apes gimana?" "Aku gak jadi pacaran sama Diki." "Syukurin." "Kamu jahat banget sih." "Ya bagus lah, biar kamu gak sibuk sendiri. Udah dibela-belain baju minjem aku, sepatu minjem aku, minyak rambut pakai punyaku. Ternyata. Terus, seneng kamu ngeledekin aku." "Emangnya kenapa kok gak pacaran? Bukannya menurutmu ganteng?" "Dia gak mau pacaran sama aku. Dia maunya cuma tidur sama aku aja." "Apa? Jadi pantatmu udah jebol sama dia?" ucap Wasis terlihat panik. "Ya enggak lah, enak aja. Meskipun aku homo, aku bukan homo murahan. Terserah dia mau ngatain aku homo munafik, sok suci. Tapi sampai sekarang, aku punya prinsip. Aku gak bakal nyerahin pantatku sama orang yang gak sayang sama aku. Yang gak mau beneran mau tulus pacaran sama aku. Lebih baik jadi homo gak laku daripada sama homo penipu." Syukurlah, untung belum jebol," ucap Wasis mengelus dadanya. "Hah? Maksudku, ya syukur kan kamu gak ngasih ke sembarang cowok. Lebih baik kamu kasihkan sama yang jelas. Tapi satu-satunya cowok yang menurutku jelas sampai saat ini cuma kamu sis." "Hah? Iya. Aku rela nyerahin pantatku asal kamu serius sayang sama aku. Jujur, aku belum bisa ngelupain kamu sis. Meski aku berusaha sekuat tenaga cari yang lain, sampai bela-belain ikut nge-gym. Itu semua aku lakukan biar nemuin seseorang yang bisa bantu aku lupain kamu. Tapi nyatanya dapatnya malah kayak gini. Jujur, aku kepingin bisa kayak Cokro dan Catur yang saling mencintai. Dari mereka aku melihat jika cinta sesama laki-laki itu memang ada. Bukan sekedar suka-sukaan dan pengen enak-enakan aja. Tapi sungguh-sungguh merasakan yang namanya welas asih yang sebenarnya. Kapan aku mendapatkan lelaki yang mau sama aku?" Melihat wajah Widi yang kecewa, entah mengapa membuat Wasis iba. Jujur di dalam hati Wasis sebenarnya tak tega, tapi Wasis juga tak rela jika dia bersama yang lain. Wasis semakin dibuat pusing. Apa mungkin dia belajar untuk mencintai, menerima Widi dan menerimanya? Apa mungkin Wasis mencoba menyukai laki-laki? Entahlah, Wasis masih berpikir keras. Yang jelas, saat ini tangan kiri Wasis merangkul Widi yang membuat Widi seketika menoleh dan menatap mata Wasis lekat-lekat dengan tatapan sayu. "Berdoalah, semoga kamu segera mendapatkan lelaki impianmu," ucap Wasis menatap mata Widi dengan tajam, namun dengan senyum manisnya. Dan entah mengapa, tangan kanan Widi tiba-tiba mengusap pipi Wasis dengan lembut, sembari mendekatkan wajahnya, sampai bibir keduanya kini dekat dan hampir menempel. "Kamulah lelaki impianku sis."
ucap Widi yang membuat Wasis terdiam menatap mata Widi secara bergantian kanan dan kiri. Dan entah mengapa, dengan posisi yang sedekat ini, jantung Wasis jadi deg-degan. Hingga akhirnya HP Wasis berbunyi, Salim menelponnya. "Kang, si domrene useng, kelendai Kang Widi, ison telponi wis ping 3, sing diangkat ambil larine. Iki sido tempongan useng." "Kang, jadi kesini nggak? Gimana Kang Widi? Aku telponi udah ketiga kali nggak diangkat sama anaknya. Ini jadi masak nasi tempong nggak?" Set, Widi merampas HP Wasis dan mengobrol dengan Salim. "Ison wis teko, mari iki ison mrunu. Cepetan." "Iya." "Jadi kalian mau masak-masak?" "Iya, sama Sukar juga." "Sama Andre nggak?" "Nggak, dia lagi di Bali nge-DJ." "Oh, ya udah. Ayo pulang dulu ke rumah. Aku mau mandi bentar, ganti baju, baru ke rumah Salim." Tunggu dulu." "Apa? Tadi kamu belum jawab pertanyaanku." "Pertanyaan apa?" "Tadi kamu bilang semoga aku segera mendapatkan lelaki impianku. Dan aku balas jawab, lelaki impianku itu kamu." "Ya terus aku harus jawab apa?" "Ya jawab amin kek." "Maksud kamu menyuruhku mengamini semoga aku mau sama kamu gitu?" "Iya." "Ayolah, apa susahnya bilang amin doang?" "Ya kalau terkabul, kalau enggak jangan ngarepin aku." "Terkabul atau tidak, urusan belakangan. Yang penting aku mau kamu mengamini. Semoga aku mendapatkan laki impianku, yaitu kamu." Wasis lagi-lagi terdiam, menatap senyum Widi yang penuh harap kepadanya. Hingga kemudian Wasis tersenyum. "Amin. Puas." Kesuwun. Cups, aku tunggu di luar." Ucap Widi mengecup pipi Wasis lalu tertawa kabur keluar kamar duluan. Jantung Wasis berdetak kembali. Apa artinya ini semua? Semakin lama perasaan Wasis pada Widi semakin aneh. Wasis pun tersenyum dan dibuat geleng-geleng oleh kelakuan Widi yang jujur selalu membuatnya gemas. Di rumah Sukar, malam ini Sukar sedang menunggu Catur, sedangkan waktu menunjukkan pukul 10 malam. Namun Catur tak kunjung datang. Sukar was-was, Catur jadi atau tidak menjemput Sukar. Dan Sukar yang tak sabar mencoba hendak mengecat Catur. Namun baru saja mengetik, "Arane jodoh hangator wis ono, sopo ngerti biain ison dadi jodoh riko. Tutu merko uli ngawiti kerso, hangson demeni nono maning yomong riko." Artinya, namanya jodoh yang ngatur dah ada. Siapa tahu saja aku jadi jodoh kamu. Bukan bermaksud mendahului kehendak. Yang ku cintai tak ada lagi, cuma kamu. Tur, malam, udah siap? Iya sudah. Aku disuruh Salim untuk meminta tomat di ladangmu. Tadi lupa gak beli tomat di warung, dan warung dekat rumah sudah tutup. Oh, ambil aja. Kalau begitu, ayo kita berangkat sembari nyari tomat. Iya. Sukar pun naik dan dibonceng Catur naik sepeda ontel Salim, menuju ke ladang terlebih dahulu. Dan tak lama kemudian sampai. "Di mana tomatnya?" "Oh, di sebelah situ. Kamu pilih saja yang bagus. Aku pakai senter HP. Kamu yang pilih sendiri ya." "Iya." "Wah, banyak juga. Ada cabai juga. Seger-seger lagi." "Iya, ambil aja. Kalau butuh cabai tomat gak usah beli di pasar." "Kesuwun." "Kamu gak bawa kantong?" "Lupa. Sementara cukup 5 saja. Besok aku akan ambil lagi." "Ya sudah. Cukup. Kamu bisa bantu bawa kan? Aku gak bisa bawa karena nyetir." "Oh, bisa." "Kesuwun. Pegangan ya." "Iya."
Sukar pun berpegangan pinggang Catur. Keduanya sama-sama merasakan hal yang aneh. Keduanya sama-sama diam, namun jantung keduanya sama-sama maraton. Hingga kemudian Caturlah yang mengawali pembicaraan. Sukar, ya, apa kamu akan selamanya tinggal di sini? Tidak. Kenapa? Aku di sini hanya liburan sebenarnya, sembari menunggu seseorang yang berkenan menjaga ladang dan sawah. Karena, maaf sebelumnya, semenjak kejadian Cokro di hutan bambu, tak ada lagi warga yang mau menjaga ladang dan sawah Simbah yang luas ini. Karena ladang dan sawah ini paling dekat dengan hutan bambu. Jangankan menjaga ladang dan sawah, lewat saja warga tak berani. Padahal di depan rumah juga ada salah satu jalan tembusan ke desa sebelah. Itulah kenapa aku ada di sini dan berniat menjaga ladang dan sawah Simbah sementara. Karena aku juga rindu suasana desa. Hingga aku menemukanmu di depan makam waktu itu. Tapi jika sudah ada yang menjaga dan merawat ladang dan kebun dan juga sawah ini, maka aku akan kembali ke Jakarta. Mendengar penjelasan Sukar, entah mengapa Catur jadi was-was. Jadi, gara-gara kejadian Cokro, semua warga pada takut dan berimbas pada sawah dan ladang kamu juga. Set, Catur berhenti mengayuh sepeda ontelnya di tengah jalanan sawah dan berdiri menatap Sukar di remang-remang jalan yang membuat Sukar terkejut. Takut-takut Catur tak terima dan marah kepadanya. Maaf, aku tidak bermaksud mengingatkanmu. Aku hanya menjelaskan dan menjawab apa yang kamu tanyakan. Itu saja, ucap Sukar panik. Namun ternyata Catur tersenyum kepadanya. Gak apa-apa Sukar, aku hanya merasa bersalah pada diriku sendiri. Aku menyesali perbuatanku sendiri yang kurang bisa menjaga hubungan kami, sehingga berakhir seperti ini. Yang tak hanya merugikan aku, Cokro, tapi juga merugikan orang lain, termasuk merugikan warga dan juga sampai merugikan keluargamu. Yang harusnya sawah dan ladang ini menghasilkan padi dan lainnya, jadi merugi, tak bisa dirawat karena ulahku. Dan sebagai rasa untuk menebus kesalahanku pada kamu dan keluargamu, aku bersedia mengurus sawah dan ladangmu tanpa dibayar. Kamu mau ngurus sawah dan ladangku? Beneran? Mau kerja di sawah? Iya, aku bersedia. Lagi pula aku tidak punya pekerjaan lain selain kendang kempul yang tak menentu. Ah, terima kasih Tur. Kesuwon Tur, kesuwon. Loh, maaf, ucap Sukar senangnya minta ampun. Sampai-sampai tak sengaja memeluk Catur. Oh, gak apa-apa, aku ngerti. Tur, kamu tenang aja, masalah uang. Dan nanti kalau berhasil panen, hasil bumi bisa kita bagi 2. Tapi aku tidak minta bayaran. Iya, tapi aku akan tetap mengupahimu. Jangan khawatir, ladang dan sawah ini ada yang mau ngurus saja, sudah senang hatiku. Dan pasti ibu dan bapak akan senang. Terima kasih ya Tur. Aku yang senang mendapat pekerjaan baru. Dan aku harap kamu jangan ke kota. Maksudku, meski sudah ada aku yang menjaga sawah dan ladang ini, tapi alangkah lebih baik jika sebagai majikan ikut mengawasi secara langsung, biar lebih enak saja. Oh, gitu. Sejujurnya aku betah sekali tinggal di sini. Tapi aku tak mungkin selalu ada di sini. Karena sebagai pelukis, terkadang aku harus mengikuti parade atau festival, juga pameran yang sewaktu-waktu diadakan. Bahkan lusa saja aku harus kembali ke kota, karena ada undangan dari salah satu fakultas seni yang akan menyelenggarakan pameran. Oh, begitu. Aku harap setelah selesai kamu bisa kembali ke sini lagi. Iya, aku akan kembali ke sini lagi mengawasimu. Sungguh? Sungguh? Lalu, apa itu artinya aku bisa lebih dekat lagi denganmu? Dekat? Maksudku lebih dekat tidak hanya sebagai buruh dan majikan, tapi lebih dekat sebagai teman maksudnya. Seperti Kang Salim, Kang Widi, dan Kang Wasis. Karena kamu sempat bilang, kamu tidak akan pernah mau kenal ataupun dekat dengan orang asing. Sejujurnya aku sudah menganggapmu bagian dari kami. Saat itu, aku menyadari kesalahanku.
dan meminta maaf kepadamu malam itu. Dan aku menerimamu juga bukan karena tanpa sebuah alasan. Lalu, karena alasan apa kamu bisa menerima berteman dengan orang asing sepertiku? Itu karena ucap catur mulai panik. Karena apa? Sukar, apa bisa kita ngobrolnya dilanjutkan nanti? Gak enak, anak-anak sudah nunggu. Dan apa aku boleh menginap malam ini di rumahmu? Dengan senang hati. Ya sudah, ayo, kasihan, mereka sudah lapar. Iya. Pegangan yang erat, jangan malu-malu, ucap catur. Dan ini kesempatan untuk Sukar memeluk catur erat-erat. Begini saja Sukar sudah bahagia. Dan keduanya pun buru-buru ke rumah Salim. Namun, saat di tengah jalan, Catur tak sengaja melihat bayangan Cokro sedang berjalan menuju sebuah gubuk di tepi sawah yang dulu biasa dipakai keduanya untuk bercinta. Catur yang terkejut lagi-lagi berhenti. Tur, ada apa? Cokro, tunggu sebentar. Catur tiba-tiba meninggalkan Sukar dan berjalan melewati pematang sawah menuju sebuah gubuk di mana Cokro tadi masuk. Dan setelah Catur masuk, Cokro tak ada di sana. Cokro, Isun ngerti riko teko, metuwo, wujuto, Isun kangen ambiriko. Cokro, aku tahu kamu datang. Keluarlah, wujudlah, aku kangen sama kamu. Teriak Catur, namun Cokro nyatanya tak ada. Dan lama menunggu, namun Cokro tak kunjung menampakkan diri, juga karena kasihan Sukar dan teman-temannya yang menunggu lama, Catur memutuskan untuk keluar gubuk dan menghampiri Sukar. Tapi saat Catur keluar gubuk, Sukar tiba-tiba menghilang. Nong tembyakon nyambang sawae, milu takon paran salae. Mestine ono sepyape apuoriko sing ono merene. Arep takon isun isin sun pendem piain nong jerone piatin. Mung pisik-pisike angin riko jare saiki ngeliyo. Sasak kiantong tinggalane londo ninggal isun kari mentolo. Apu pengen kok janji kadung riko sing bisa nepati. Manis seru omongane nganggep isun gemyang ring atine. Urip yareng selawase jare riko tumekane pati. Yang artinya di pematang mandang sawahnya, ikut tanya apa salahnya. Pastinya ada sebabnya. Mengapa kamu tak ada kesini? Mau tanya aku malu, ku pendam aja di dalamnya batin. Cuma bisik-bisik angin katanya kamu sekarang berpaling. Jembatan gantung tinggalan Belanda ninggal aku, kok sungguh tega. Kenapa dulu kok
berjanji, jikalau kamu tak bisa nepati, manis sekali omonganmu, menganggap aku bunga di hatimu. Hidup bareng selamanya katanya kamu, sampai datang ajal. Seketika Catur membalikkan badan, dan ternyata Sukar sudah ada di dalam gubuk itu sendiri, dengan posisi berdiri dan tersenyum, seperti senyum menggoda, seperti yang biasa Cokro lakukan dulu saat menyanyi dan menyindirnya lewat lagu. Dan saat ini, Sukar bukanlah Sukar, raganya boleh sukar, tapi senyum, tatapan matanya pada Catur adalah Cokro. Ya, Cokro saat ini tengah berdiri di depan Catur. Mata batin Catur dapat melihat jika Cokro menyusup ke dalam tubuh Sukar dan lagi-lagi menyanyi di depan Catur, sembari berputar mengelilingi tubuh Catur. Mestine ono sepyape apuoriko sing tau merene, arep takon isun isin sun pendem piain nong jerone piatin, mung pisik-pisike angin riko jare saiki ngeliyo, pastinya ada sebabnya. Kenapa kamu gak pernah kesini? Mau tanya tapi malu, ku pendam aja di dalamnya batin. Dan bisik-bisiknya angin katanya, kamu sekarang berpaling. Isun sing ngeliyo, Isun maki demen Riko, tapi Riko saiki wis beda raga lan beda donya. Isun njaluk sepuro, kadung Isun nglarani Riko, mergo Isun dudu menungso sing sempurna. Aku gak berpaling, aku masih sayang kamu, tapi kamu sudah berbeda, beda raga, beda dunia. Aku minta maaf jika aku menyakitimu, karena aku bukan manusia sempurna. Sukar tersenyum dan lagi-lagi kembali bernyanyi. Manis seru omongane, nganggep Isun kembyang ngi atine, urip bareng selawase jare Riko tumekane pati. Sungguh manis omongannya, nganggep aku bunganya hatimu. Hidup bersama selamanya katanya, kamu sampai datang ajal. Cokro, sampai saat ini kamu masih menjadi bunga di hatiku. Janji hidup bersama selamanya bukan aku yang tidak menepati, namun kamu sendiri yang mengakhiri hidup dan memutuskan pergi meninggalkanku terlebih dahulu. Aku tidak pernah ingkar kepadamu, bahkan aku yakin kau melihat jika kamu hilang nyawa, tapi aku hilang akal gara-gara kamu. Dan kalau tidak karena takdir Tuhan, juga kalau tidak karena orang yang raganya saat ini kau pakai sekarang ini, mungkin aku sampai saat ini masih gila. Sukar tiba-tiba cekikikan, tawa khas Cokro yang biasa ia tunjukkan saat sedang meledek Catur. Apuo Riko gemuyu, paran hang Riko guyu. Kenapa kamu tertawa? Apa yang kamu tertawakan? Osing, Isun mong guyon, Isun sing loro ati.
Riko ambil lari Ikai. Isun seneng. Isun malah kepingin Riko bisa dadi siji karo lari Ikai. Larine gianteng, atine apik, bisa gawe ayem lan tentrem. Isun lilo, Riko ambil lari Ikai. Kembiang-kembiange ati, Isun kembiang hang wis mati. Siramen kembiang hang isih ono. Ojo nganti alum koyo Isun. Kadung Riko makin nganggep Isun kembang Riko. Uga pengen Isun mekar. Mung siji Hansun jaluk. Kadung Riko kelaksan karo lari Ikai. Padha ndonga kanggo Isun. Amri Isun tenang ring alam kono. Tidak, aku cuma bercanda. Aku tidak sakit hati kamu bersama anak ini. Aku seneng. Aku malah ingin kamu bisa bersatu dengan anak ini. Anaknya tampan, hatinya baik, tulus, bisa buat kamu damai dan tentram. Aku rela kamu bersama anak ini. Bunga-bunganya hati. Aku bunga yang sudah mati. Siramlah bunga yang masih hidup. Jangan biarkan dia layu seperti aku. Dan kalau kamu masih menganggapku bunga dan ingin aku tetap mekar, cuma satu pintaku. Jika kamu benar-benar telah keturutan bersama anak ini, tolong kalian berdua sama-sama berdoa untuk aku agar aku tenang di sana. Jangan khawatir Cokro. Aku akan selalu membuatmu mekar dengan doaku. Pergilah dengan tenang. Kamu mengusirku, ucap Sukar berjalan mendekati Catur. Hingga Catur jatuh di amben dan Sukar menindih tubuhnya yang membuat Catur deg-degan. Pasalnya raga yang di depannya ini adalah raga Sukar. Dan Sukar tiba-tiba menyentuh dada Catur. Catur, jantungmu berdetak. Dan detak jantung ini bukan aku yang memiliki, tapi anak ini yang bisa membuatmu bergetar lagi. Cokro, kamu mau apa? Ucap Catur saat Sukar tiba-tiba membuka kaosnya. Aku rindu kepadamu, Tur. Tapi Catur sedikit ragu, bukan karena tak mau. Andai ini bukan Sukar dan hanya berwujud Cokro, jelas Catur akan mau bercumbu. Karena Catur juga rindu. Tapi yang di depannya saat ini adalah Sukar. Catur memejamkan mata. Hingga kemudian, cups. Ya, Sukar mencium bibir Catur. Catur merasa nikmat dan perlahan pasrah. Catur melingkarkan kedua tangannya di pinggang Sukar, menyentuh pantat yang sebelumnya pernah tak sengaja ia nikmati. Tangan kiri Sukar sendiri kini bergerilya masuk ke dalam sidi Catur, mencari sesuatu di sana. Dan begitu tangan itu menemukannya dan baru saja menggenggam, HP Catur lagi-lagi berbunyi. Sukar sadar. Catur? Sukar, kamu sadar?